Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Fahrizky Mustafa, NPM 2014141019 dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian interior ambing part kedua. Yang pertama, langsung saja ada sel epitel dari alveolus. Alveoli terdiri dari lapisan tunggal sel epitel. Fungsi sel-sel ini memindahkan makanan dari darah dan mengubah menjadi susu, serta mengeluarkan susu ini ke dalam tiap alveolus. Dalam keadaan berkembang penuh saat laktasi, beberapa alveoli berkelompok menjadi lobuli dan beberapa lobuli bersatu menjadi lobus. Sel ambing adalah pabrik yang sangat teratur dan memiliki tingkat metabolisme tinggi. Ambing menggunakan kira-kira 80% dari total glukosa, asam asetat, dan asam amino darah. Bagian-bagiannya, yang pertama ada inti atau nukleus. Fungsi nukleus sel ambing adalah untuk menyebarkan informasi genetik yang terdapat dalam gen untuk sintesis protein susu dan enzim tertentu. Keadaan ini bertentangan dengan fungsi sperma dan nukleofum yang menyebarkan informasi genetik ke seluruh bagian ternak. Kedua, ada ER atau RE atau retikulum endoplasmik. Organel ini terdiri atas saluran yang terletak di dasar 2/3 sitoplasma sel ambing mRNA yang bergerak dari nukleus ke retikulum endoplasmik dan mengerjakan gabungan asam amino menjadi protein, susu, dan enzim dalam sel ambing. Permukaan beberapa saluran retikulum endoplasmik bertaburkan protein RNA yang disebut ribosom. Ribosom merupakan bagian sintesis protein. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat membungkus protein. Sebagai contoh, Ca dan P ditambahkan ke molekul kasein dan partikel kasein dibentuk dalam aparatus Golgi. Sintesis laktosa juga terjadi di dalam aparatus Golgi. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria sangat banyak terdapat dalam jaringan yang aktif secara metabolis. Mitokondria sering disebut sumber tenaga sel karena mitokondria menghasilkan energi yang diperlukan untuk sintesis lemak susu, laktosa, dan protein. Selanjutnya ada lisosom. Partikel ikat membran ini mengandung enzim pemecah yang jika dikeluarkan menyebabkan pemecahan dan kematian sel. Salah satu mekanismenya adalah karena hormon memelihara sel ambing selagi laktasi. Pemeliharaan ini menstabilkan membran lisosom yang mencegah kebocoran enzim ke dalam sitoplasma. Selanjutnya ada membran seluler, membran yang membungkus seluruh organel. Membran yang disebut membran plasma membentuk batas luar seluruh sel ambing. Membran menampakkan kekhasan penting seperti perlakuan bahan kimia ke dalam berbagai bagian sel. Selanjutnya ada mikrotubula. Mikrotubula penting untuk pembelahan sel, membentuk sel ambing, dan membantu gerakan vakula sekretori ke puncak sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks cairan yang mengandung banyak sel ambing. Sebagian besar material fraksi ini dapat larut seperti enzim, zat gizi, dan produk makromolekuler. Pemecahan anaerobik glukosa, sintesis asam lemak, dan pengaktifan asam amino untuk sintesis protein terjadi dalam sitoplasma. Pemecahan anaerob glukosa penting terjadi sebelum glukosa dapat dipecah di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua ada sistem vaskuler kelenjar susu. Darah yang mengandung O2 meninggalkan jantung melalui aorta dan kemudian melalui cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Darah dibawa ke ambing melalui dua buah arteri, arteri pudenda eksterna kanan dan kiri. Kedua arteri ini menembus dinding perut melalui kanalis ingualinis
masing-masing kanan dan kiri dan masuk ke dalam ambing. Pada saat masuk ke dalam ambing, keduanya berubah menjadi arteria mammaria yang segera bercabang menjadi arteria mammaria cranialis dan caudalis. Kedua cabang ini bercabang-cabang lagi menjadi arteria yang lebih kecil, kemudian membentuk kapiler yang memberikan darah ke sel-sel ambing. Venula yang berasal dari kapiler-kapiler dan saling beranastomosa membentuk vena yang menampung darah dari ambing. Pada bagian atas atau puncak ambing vena membentuk lingkaran vena. Pada tempat ini, darah meninggalkan ambing melalui 3 jalan, yaitu jalan utama terdiri atas 2 buah vena pudenda externa yang sejajar dengan arteria pudenda externa yang berjalan melalui canalis inguinalis dan akhirnya menggabungkan diri dengan vena cava yang membawa darah ke jantung. Yang kedua, jalan utama terdiri atas 2 buah vena, yaitu vena abdominalis atau vena mammae kanan dan kiri yang terdapat pada tepi anterior dari ambing. Kedua vena ini berjalan di sepanjang dinding ventral perut, berada langsung di bawah kulit. Vena ini masuk ke dalam cavum thoracis pada sumber susu dan akhirnya menggabungkan diri dengan vena cava anterior ke dalam jantung. Dan yang ketiga yaitu jalan vena perinealis. Walaupun kecil, ini merupakan jalan masuk ke dalam tubuh dari ambing melalui pelvis. Dalam 1 liter susu diperlukan 500 liter darah yang melalui ambing. Kemudian yang ketiga, sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah dimulai dari jantung yang menuju aorta, kemudian cabang-cabang arteri kecil, kemudian arteri dupenda kiri dan kanan, kemudian menuju canalis inguinalis kiri dan kanan, kemudian ke ambing, dan kemudian menuju arteri mammaria, yang kemudian ke arteri mammaria cranialis dan caudalis, yang kemudian menuju ke arteri lebih kecil dan masuk ke kapiler, kembali lagi ke sel ambing dan kembali lagi ke jantung. Yang terakhir, sistem syaraf kelenjar susu. Lapisan dalam ambing terdiri atas 2 tipe syaraf, yaitu serabut syaraf aferen atau sensoris dan serabut syaraf eferen atau parasimpatis. Fungsi utama dari serabut syaraf simpatis pada ambing adalah untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan mendiferensiasi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot sphincter dari puting susu. Rangsangan pada sapi menyebabkan sistem simpatetik menghentikan hormon syaraf epinefrin yang mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi produksi susu. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.